Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan ke-9 ya. Di pertemuan kita ke-9 ini kita akan bahas untuk public key cryptography. Jadi ini salah satu tuh teknik dari kriptografi ya. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai symmetric encryption ya. Dimana kalau untuk symmetric encryption itu untuk secret key ya, share key dan private key itu menggunakan kunci yang sama. Berbeda nanti dengan public key cryptography ini ya. Nah, pertama kita bahas untuk protokol ya yang menggunakan algoritma kunci asimetris ini ya atau public key encryption tadi. Nah, yang pertama itu ada internet key exchange ya, kemudian ada secure socket layer, kemudian ada secure shell, kemudian pretty good privacy ya. Nah, masing-masing akan kita bahas ya. Untuk internet key exchange ini biasanya digunakan untuk seperti ini ya, untuk apa namanya, teknologi VPN atau virtual private network ya. Nah, kunci ini ya, protokol ini akan digunakan untuk teknologi VPN ini bagaimana nanti ketika kita terapkan untuk VPN ini, misalnya kita menghubungkan dua lokasi yang berbeda menggunakan teknik set to set ya, menggunakan teknik set to set VPN ini, untuk jalur transmisi ini ketika ada user yang akan mengirimkan paket ya, melalui perangkat router misalnya ke tujuan di sini, itu akan terlindungi ya dari paketnya yang dikirimkan berupa data, file, dan lain-lain dengan internet key exchange ini ya, untuk apa namanya, protokol di VPN ini. Nah, kemudian untuk secure socket layer atau SSL ini, atau perkembangannya itu TLS ya, transport singkatannya dari TLS ini, perkembangan dari SSL ini ya, itu apa namanya, transport layer security, digunakan biasanya untuk komunikasi data melalui jaringan. Jadi contohnya itu data melalui jaringan itu seperti HTTPS ya, untuk protokol HTTPS. Nah, HTTPS ini seperti yang kita ketahui, S-nya ini itu untuk indikasi SSL ini atau TLS ini ya, secure socket layer atau transport layer security ya, untuk S-nya ini. Nah, kemudian untuk secure shell, untuk SSL ini sama halnya juga biasanya kita gunakan ketika kita mengakses sebuah perangkat ya melalui jaringan ya, misalnya router ataupun server, itu kita direkomendasikan untuk menggunakan protokol SSH karena sudah ada sistem enkripsi yang diterapkan di SSH ini. Kemudian pretty good privacy ya, ini digunakan biasanya untuk keamanan email yang dikirimkan melalui jaringan ya. Ketika kita mengirimkan email itu, nah untuk salah satu protokol yang digunakan yang menggunakan kunci asimetris ini ya ini ya apa namanya, pretty good privacy digunakan untuk mail biasanya. Nah, kemudian di sini kita bahas untuk apa itu public key dan private key. Nah, tujuannya untuk public key plus private key ini adalah untuk confidentiality atau kerahasiaannya ya. Jadi bagaimana nanti ketika ilustrasinya seperti ini, ada Alice dan Bob, bagaimana nanti mereka saling berkirim pesan, misalnya Alice berkirim pesan ke Bob ini, nah terlebih dahulu masing-masing nanti si pengirim dan si penerima, mereka akan mempunyai yang namanya public key ya, dan private key. Sama halnya juga dengan penerima atau si Bob ini, dia akan mempunyai public key dan private key ya. Nah, nanti masing-masing untuk public key ini dan private key ini itu akan saya jelaskan ya. Jadi nanti mereka si pengirim ataupun si penerima itu akan men-share yang namanya public key-nya ya. Sehingga nanti public key itu biasanya digunakan misalnya si Alice ini ya. Kita lanjut aja di sini biar kelihatan ya. Di sini sudah saya
bagi-bagi ya untuk bagaimana asimetris itu melakukan prosesnya ya. Tapi dalam contoh realnya penggunaan aplikasi yang mungkin kita gunakan sampai saat ini ya seperti messaging ya, kita menggunakan WhatsApp, kita menggunakan email berkirim pesan gitu ya, atau kita berbelanja online gitu ya menggunakan Tokopedia gitu ya, Shopee, Blibli dan lain-lain. Nah itu secara otomatis eh, enkripsi itu sudah ada dibuat oleh si penyedia itu tadi ya seperti si Blibli, si Tokopedia dan lain-lain. Ketika kita juga bertransaksi melalui browser gitu ya, membuka situs perbankan, contohnya kita menggunakan mobile banking untuk masing-masing bank yang kita gunakan gitu ya. Nah itu sudah mempunyai kunci asimetris ataupun untuk enkripsi setiap proses itu. Tapi memang tidak kita lihat ya, tapi secara gambarannya, nah seperti ini ya untuk prosesnya bagaimana public key infrastruktur asimetrik key ini ya itu melakukan prosesnya. Jadi seperti ini ya, ketika Alice itu akan mengirim pesan, nanti dikirimnya ke si Bob ini ya. Nah, contohnya file yang dikirim itu berupa teks ya. Jadi ketika Alice ini akan mengirim pesan, dia akan menggunakan kunci publiknya si Bob ini ya, si penerima tadi, untuk melakukan enkripsinya ya. Jadi kalau setelah teks ini berubah jadi sudah terenkrip, itu yang disebut nanti ciphernya ya, cipher teksnya ya. Nah, dia akan menggunakan, si Alice ini akan menggunakan public key-nya si Bob untuk melakukan cipher teks ini. Kemudian proses enkripsi itu berlanjut. Nah, kemudian di sini ada istilah hash ya. Ini fungsi hash nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ketika kita menerapkan untuk asymmetric key ini, ya, asymmetric key algorithm ini, nah fungsi hash ini akan menghasilkan apa namanya kode unik nantinya ya. Jadi ketika pesan kita itu sebelum dikirimkan setelah proses enkripsi ini, ya, nah nanti fungsi hash ini kita lakukan ataupun ketika kita menggunakan misalnya ya tadi apa namanya pengiriman pesan melalui WhatsApp, email dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah enkripsi dilakukan, setelah berubah menjadi cipher teks ya. Nah, hash ini akan menghasilkan dari pesan yang terenkrip tadi ya dengan menggunakan apa namanya si Alice tadi kan punya public key ya, public key kemudian private key. Nah, dengan menggunakan private key ini ya ya dengan menggunakan private key ini si Alice ini akan membuat yang namanya fungsi hash. Nanti fungsi hash ini untuk verifikasi ya, verifikasi berupa integritas pesan itu. Jadi artinya si Alice itu ketika mengirimkan pesan dan ke si penerimanya, misalnya si Bob tadi, itu pesan itu tidak akan dirubah selama proses pengiriman ya di jalur transmisinya dari si pengirim ke si penerima gitu ya. Ini misalnya jalur transmisinya ya. Nah, pesan itu misalnya A ya, sampai ke si penerima itu juga A ya. Jadi tidak ada dikurang ataupun tidak ada ditambah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia memastikan hash ini nanti ketika sudah kita lakukan dengan teknik atau algoritma hash ini, itu integritas atau keaslian pesan itu tetap terjamin ketika apa dikirim ya dari si pengirim sampai ke si penerima atau dari sumber ke tujuannya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti ini yang disebut nanti encrypt hash-nya ya. Prosesnya berjalan sampai nanti si penerima itu menerima pesannya. Jadi nanti sebelum dibacanya, jadi kalau dibaca human atau user atau pengguna itu kan berupa teks ya yang bisa dibaca. Tapi kalau pesan encrypt itu tidak bisa dibaca ya. Nah, ketika sampai nanti ke si penerima itu dia akan menggunakan di sini tadi si Bob ya, dia akan menggunakan
public key-nya si Alice itu untuk mendecrypt hash tadi. Jadi hash dulu pertama sekali yang akan didecrypt oleh si Bob ya. Nah, selanjutnya setelah decrypt ini, si Bob itu tadi menggunakan public key-nya si Alice ya untuk mendecrypt hash-nya. Nah, kemudian untuk membaca teks, si Bob itu menggunakan private key-nya ya. Menggunakan private key-nya untuk mendecrypt pesan yang sudah didecrypt melalui didecrypt hash tadi yang sudah didecrypt ya, sehingga nanti pesan itu bisa dibaca oleh si Bob gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada tipe dari asymmetric algorithm itu, ada Diffie-Hellman ya, kemudian ada digital signature standard atau DSS dan digital signature algorithm atau DSA. Kemudian ada RSA encryption, ini yang biasa digunakan, ada Elgamal dan lain-lain ya. Nah, panjang kunci di sini kita bisa lihat. Jadi biasanya kalau di asimetris itu kuncinya sangat panjang ya untuk nilai bitnya. Seperti ini 4096 bit ya. Seperti ini 1024, 2048 masing-masing dari keylength atau panjang kunci dari masing-masing teknik dari asymmetric encryption ini. Karena semakin panjang nilai dari kunci ini, itu semakin sukar untuk dipecahkan ya. Itu kelebihan dari si asimetrik ini. Dan dia juga menggunakan kunci yang berbeda ya untuk melakukan decrypt dan encrypt. Jadi ketika si penerima menerima pesan, nah hanya kuncinya, kunci private-nya contohnya si Bob tadi. Jadi hanya kunci private si Bob ini yang bisa membaca pesan dari si pengirim tadi, ya. Nah, salah satu contohnya di sini yang saya bisa sampaikan itu akan kita bahas RSA ini ya. Jadi RSA ini singkatan dari Reves, Seymour, dan Adleman ini 6 orang ya. Mereka itu kuliah dulu di MIT ya, tahun 77 kalau tidak salah. Mereka itu membuat RSA ini, dan RSA ini singkatan dari nama mereka. Nah, RSA ini digunakan untuk sistem enkripsi di internet ya, baik enkripsi dan autentikasi ya. Ya. Nah, selanjutnya RSA ini juga merupakan standar enkripsi de facto ya. Kemudian RSA ini menggunakan aritmatika modular dan bilangan dasar untuk melakukan komputasinya ya, prosesnya ya ketika dari satu pengirim ke si penerima. Nah, menggunakan 2 bilangan prima besar ya. Ini contohnya nanti untuk perhitungannya ada di slide selanjutnya ya. Nah, sampai saat ini untuk RSA enkripsi ini atau RSA encryption ini yang digunakan itu ada banyak ya untuk aplikasi ataupun software ya. Salah satunya yang pertama itu ya, diantaranya ada securing email communication. Ini digunakan untuk email ya, untuk RSA ini. Kemudian digital signature ya. Digital signature ini tanda tangan digital ya. Saat ini sudah banyak orang menggunakan untuk tanda tangan digital ini ya. Untuk dokumen verification juga seperti sertifikat gitu ya. Sertifikat ketika kita misalnya melakukan ujian online gitu ya, kita dapat sertifikat kalau lulus gitu ya. Nah, kemudian ada e-commerce dan online shopping ya. Ini juga digunakan untuk RSA ini. Ini seperti banyak ya yang mungkin sering kita gunakan untuk e-commerce ini atau online shopping ini seperti Blibli, Tokopedia ya. Jadi sistem enkripsi yang digunakan itu ada RSA penerapannya ya. Kemudian digital certificate in website ya. Ini SSL, TLS tadi. Kemudian secure remote access itu biasanya digunakan untuk VPN ataupun SSH. Ini untuk komunikasi menggunakan akses berupa mungkin ke perangkat ya untuk VPN dan SSH ini. Kemudian encrypted messaging apps ya. Ini juga digunakan untuk teknik enkripsinya itu yaitu RSA ya. Jadi secara umum ini kita sudah ketahui ya untuk poin 1 sampai 6 ini ya, penggunaan email, digital signature ya, e-commerce atau online shopping, sampai encrypted messaging apps ini ya.
Nah, selanjutnya di sini apa namanya? Ada beberapa tahapan secara umum untuk ketika kita meng-create public key ya dan private key untuk RSA itu. Nah, yang pertama itu generate to large distinct random frames P and key ya is roughly the same size ya. Nah, artinya ini untuk prosesnya ketika kita membuat public key itu ya, langkah pertama ini adalah memilih dua bilangan prima besar ya yang berbeda. Nah, variabelnya kita buat P dan Q ya. Misalnya ya, nanti P itu kita buat 17 ya. Kemudian Q itu sama dengan 21 gitu ya. 23 contohnya ya, 23. Itu untuk nilai P dan Q untuk bilangan primanya. Kemudian setelah itu kita hitung untuk nilai N ya. N itu adalah P dikali Q ya. P dikali Q artinya 17 dikali 23 nih. Dan kita hitung untuk nilai P-nya ya. Untuk nilai P itu adalah P dikurang 1, Q dikurang 1 ya. Artinya 17 dikurang 1 dan 23 dikurang 1. Kemudian di sini kita select random integer. Nah, kita di sini memilih sebuah bilangan bulat acak ya. Misalnya kita tentukan variabelnya itu E ya, di mana ya seperti ini ya. 1 lebih kecil dari 2, lebih kecil dari P ya. Dan di sini kita bisa tentukan GCD-nya E, P sama dengan 1 ya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan algoritma Euclidean ya untuk menghitung bilangan bulat untuk nilai D tadi nih ya. Untuk nilai D. Yang pertama tadi nilai E yang kita untuk nilai integernya, kemudian nilai D, di mana 1 lebih kecil dari D, lebih kecil dari P gitu ya. Nah, selanjutnya untuk lebih mudah ya. Jadi nanti terakhir ya, yang sebagai public key itu NE ya, dan sebagai private key itu adalah D gitu ya. Nah, contohnya ini, kita ke soal ya, kita ke soal. Nah, di sini Alice itu membuat sebuah kunci ya. Kemudian dia memilih untuk bilangan prima besar tadi P sama dengan 17, itu 11 ya. Kemudian kita hitung. Kita mencari nilai N, kemudian nilai P-nya. Kemudian si Alice tadi itu dia akan memilih nilai nilai E-nya di sini diketahui 7 ya. D itu kita akan cari. Kemudian bagaimana Bob itu menunjukkan ketika ya dia mengirimkan sebuah pesan. Nah, pesan itu 88 kepada Alice jika dia mengetahui, jika si Bob ini mengetahui E dan N gitu ya. Nah, di sini dengan beberapa rumus akan kita selesaikan ya. Nah, yang pertama itu rumusnya untuk mencari nilai N itu sama dengan N P dikali Q ya, sesuai rumus di atas tadi sebelumnya. Nah, itu bisa kita hitung N sama dengan 17 dikali 11 sama dengan 187. Kemudian kita cari nilai P-nya ya. Nilai P itu tadi sama dengan P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Kita kurangkan 17 dikurang 1, 11 dikurang 1. Kemudian kita kalikan. Nah, yang kita dapatkan itu hasilnya adalah 160. Nah, kemudian untuk mencari menyelesaikan untuk di point B selanjutnya ya. Tadi E-nya diketahui adalah 7, kemudian kita hitung ya nilai dari D. Jadi D itu rumusnya D kali E sama dengan 1 modulus Pi. D itu sama dengan E pangkat minus 1 modulus Pi. Jadi D sama dengan 7 ya, 7 ini tadi nilai E ya, minus 1 modulus 160 itu hasilnya 23 ya. Hasilnya 23. Nah, kemudian solusi untuk C itu kita sudah mendapatkan untuk private key dan public key-nya ya. Jadi private key si Alice itu DP key sama dengan 23, 17, dan 11 untuk nilai ini tadi ya.
23. Nah, untuk P-nya tadi ya 17, untuk Q-nya 11 ya. Nah, kemudian untuk public key-nya itu adalah E, N ya, 7 dan 187. E tadi itu 7, 187 itu nilai dari N gitu ya. Sehingga nanti Alice itu akan men-share public key-nya kepada si Bob. Public key-nya itu 7,187 ini ya. Kemudian Bob itu akan mengencrypt paket ya, menggunakan public key-nya si Alice ini ya, dan mengirimkannya gitu ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, untuk mencari atau mengirimkan ketika nanti ya si Bob ini mengencrypt paketnya menggunakan public key Alice ini ya. Di sini kita lanjut untuk menghitungnya untuk paket 88 tadi ya ketika dikirimkan. Nah, C itu sama dengan M pangkat E modulus N. Untuk C itu adalah ciphertext ya. C itu ciphertext artinya yang sudah di encrypt tadi ya. Nah, kemudian M itu message ya, pesannya. Sehingga bisa kita dapatkan ya. C itu sama dengan 88 ya. Ini tadi ciphertext-nya ya. Pangkat E modulus 187. Itu kita dapatkan 11. Kemudian itu akan dikirimkan 11 itu akan dikirimkan Bob ke Alice ya. Alice itu akan mendecrypt ciphertext-nya, mendecrypt ya, menggunakan private key-nya ya untuk mengekstrak original message-nya atau pesan aslinya. Ya, itu adalah 88 hasil dari 11 ini ya. Nilai ini tadi pangkat 23 modulus 187. Seperti itu ya untuk perhitungan sederhananya untuk mencari nilai private key dan public key-nya. Nah, kemudian di sini ada fungsi, ada beberapa fungsi juga yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada one way hash ya. Kemudian nanti ada MD5 ya. Kemudian ada secure hashing algorithm ya. Nah, yang pertama kita bahas untuk one way hash ini ya. Nah, kalau bicara mengenai one way hash ini atau fungsi dari message digest ini ya, ini adalah algoritma matematika ya untuk mengambil sejumlah data atau pesan dan mengkonversinya menjadi nilai hash yang unik gitu ya. Jadi nanti kalau pesan itu ini dokumennya gitu ya. Jadi kalau kita lakukan fungsi hash ya untuk melakukan encrypt tadi untuk dokumen ini ya, itu akan menghasilkan seperti ini ya, bilangan unik tadi yang dimaksud bilangan unik tadi. Nah, perubahan 1 bit input mengubah 50% bit output ya. Di sini artinya jika 1 bit dari input fungsi hash diubah ya, 1 bit ya. Jadi ketika 1 bit ini diubah misalnya dari pesan itu tadi ya, maka setiap bit outputnya memiliki peluang 50% untuk berubah ya, ketika hanya satu yang berubah. Nanti saya bisa contohkan ya. Jadi disinilah menunjukkan sifat dari fungsi hash itu ya, di mana perubahan kecil pada input ya menghasilkan perubahan yang signifikan pada outputnya gitu ya, walaupun 1 bit yang kita lakukan perubahan ya. Nah, selanjutnya di sini MD5 ya, fungsinya yang melakukan fungsi hash juga sama seperti one way hash ini ya. Jadi kalau MD5 ini merupakan fungsi hash juga satu arah ya, bagaimana dia mengkonversi input data apapun menjadi nilai hash dengan panjang tetap ya, 128 bit ya. Jadi di sini sifatnya dari si MD5 itu yang pertama one way hashing ya, kemudian unique hashing, fixed output size ya. Jadi contohnya kita misalnya mempunyai pesan apa ya, contoh hello world ya gitu. Dan kita ingin menghitung nilai hash MD5-nya ya. Kita bisa mendapatkan nanti kode unik ketika sudah kita lakukan
menggunakan fungsi hash ini ya. Nah, selanjutnya nanti saya contohkan ya bagaimana hash ini bekerja. Sama halnya juga di poin ini tadi ya. Jadi kalau bit input fungsi tertentu diubah, setiap bit output memiliki peluang 50% untuk berubah. Nah, secara komputasi ya, di sini ada keterangan lagi. Secara komputasi tidak mungkin memiliki dua file dengan nilai message digest yang sama. Nah, selanjutnya yang kita bahas itu secure hashing algorithm ya, SHA ya, securing hashing algorithm. Nah, ini kriptografi salah satu yang digunakan di kriptografi itu ya, untuk menghasilkan hash satu arah yang aman secara kriptografis ya. Nah, ada beberapa macam untuk secure hashing algorithm ini. Yang pertama itu ada SHA-1, SHA-2, dan SHA-3 ya. Jadi ini beberapa variannya ya, perkembangannya untuk secure hashing algorithm ini. Nanti bisa dieksplor sendiri ya untuk apa namanya dari SHA ini. Nah, di sini saya contohkan ya bagaimana ketika kita menggunakan yang disebut SHA tadi, di pesan itu kita encrypt ya. Nah, untuk mengilustrasikannya, menerapkannya, kita bisa menggunakan yang namanya Haskell ini ya, atau hash calculator ya. Contohnya saya buat pesan terlebih dahulu ya, atau kita buat pesan terlebih dahulu. Misalnya itu isinya ini merupakan pesan rahasia ya. Ini kita save ya. Hash 1 ya, nama dokumennya kita buat. Nah, kemudian ini kita terapkan dengan untuk hash ini tadi ya. Ini kita pilih data formatnya file, kemudian datanya tadi kita search ya. Sebentar, tadi dia di hash 1 ini ya. Nah, kita bisa pilih beberapa teknik di sini, ada MD5 sampai CRC32 ini ya. Nah, contohnya kita pilih tadi SHA1 contohnya ya. Nah, di sini kita kalkulasi untuk nilai uniknya dari isi pesan ini tadi ya. Kita calculate ya. Ini kita copy biar nampak ya. Ini untuk pesannya tadi, ini merupakan pesan rahasia ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini terjadi perubahan di setiap walaupun satu bit ya, kalau tulisan ini udah banyak bitnya ya. Misalnya kita tambah gitu ya, ini merupakan pesan rahasia dari misalnya dari perusahaan gitu ya. Nah, ini kita save lagi, kemudian kita gunakan hash tadi ya, hash count tadi. Nah, kemudian kita pilih tadi ya, untuk tekniknya kita gunakan SH1, ini kita calculate lagi ya, pesan yang sudah kita tambah tadi. Nah, ini bisa kita lihat, terdapat perbedaan ya, ketika ada perubahan di pesan tadi yang sudah kita buat.
Yang pertama ini pesan rahasia, kemudian tadi yang kedua tadi isi pesannya kita rubah. Ini merupakan pesan rahasia perusahaan ya. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi kalau sudah dirubah, nilainya pun berubah di sini ya. Itu contohnya ya ketika kita melakukan fungsi hash tadi ya menggunakan SHA, MD5. Jadi di sini kita bisa pilih ya menggunakan MD5, SHA 256, 384, 512 ya atau menggunakan teknik lain. Nah, selanjutnya di sini bahasan kita mengenai SSL ini ya. SSH ini Secure Socket Layer. Ini biasanya seperti ini digunakan untuk mengakses sebuah perangkat secara biasanya ya. Jadi bagaimana nanti untuk transmisi dari jalur user ke sebuah perangkat, apakah itu perangkat router ya, perangkat switch ya, perangkat server ya, itu di jalur komunikasi ini akan secure ya, dari misalnya sniper, attacker ya, yang melakukan eksploitasi atau peretasan ya kepada sebuah perangkat ya, baik laptop, baik server yang kita buat yang kita akses ya. Ini misalnya kita aksesnya dari rumah ke kantor gitu ya. Nah, itu bahasan ya untuk di tahap awal ini untuk gambaran bagaimana untuk kunci asimetris itu dan beberapa teknik yang bisa kita gunakan seperti DSA, DSS, RSA, Ilgamal, Diffie-Hellman tadi. Kemudian untuk prosesnya, perhitungan secara umum tadi ya untuk teknik RSA salah satunya bagaimana supaya komunikasi itu tetap aman ketika kita melewati internet gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, di video selanjutnya akan kita bahas untuk bahasan mengenai digital signature ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.